Kalau lava biasanya kita identik dengan gunung api. Tetapi lava yang membentuk singkapan ini tidak berasal dari gunung api, tapi berasal dari perut bumi secara langsung. Magma yang memang dari perut bumi, kemudian dia menerobos masuk karena ada kerak samudra yang pecah. Karena ada rekahan itu, lava yang dari perut bumi dia naik ke atas. Lavanya naik ke atas? Lava naik ke atas, padahal di atasnya ada air. Oh, oke. Nah, ini di tengah samudra. Karena tekanan dari air di samudra itulah, maka bentukan-bentukan bantal ini akan muncul. Akan muncul seperti ini ya, bulat-bulat. Karena dia tertransport, terbawa Dari sebelah sana. dari daerah utara, terbawa oleh air. Aliran air ini. Benar. Semakin jauh dia terbawa, ukurannya akan semakin kecil. Dan bentuknya akan semakin membundar. Dia akan makin membundar-mundar situ itu. Yang tadinya lancip-lancip, dia bisa berubah menjadi bundar-bundar sini. Nah, batuan-batuan seperti ini yang menarik ini, Mbak. Jadi ada banyak batuan di sini, berarti di daerah utara adalah Bukit Melangs, campur aduk. Dalam ilmu kebumian, dikenal 3 jenis utama batuan, sedimen, beku, dan metamorf. Ketiga jenis ini tercampur aduk di kawasan Karang Sambung. Kondensasi uap air di permukaan tanah mengawali September pagi di Karang Sambung. Wilayah ini berada di jalur pegunungan Serayu Selatan, sekitar 20 km sebelah utara di kota Kebumen, Jawa Tengah. Di kawasan inilah para akademika mempelajari ilmu kebumian. Bagaimana bisa bebatuan Karang Sambung berasal dari dasar samudra, sementara Karang Sambung berada di ketinggian 52 meter di atas permukaan laut. Ini kalau kita lihat bentuk gunungnya itu tidak teratur, Jadi ini tidak persis irregular. seperti yang di sebelah sana Ya. kita lihat saat ini ya Pak. Ya? Kemudian di sebelah kanan ini lebih teratur di Iya, sebelah sana, betul. ya ini lebih teratur. Di tempat ini yang disebut sebagai kompleks Melangs, percampur adukan batuan. Sementara yang ini semua ini sama. Batuan-batuan itu baik batuan beku, sedimen, metamorf itu tercampur aduk semuanya di sini. Nah, kalau kita flashback ke belakang tentang teori tektonik lempeng, tempat ini adalah tempat pertemuan antar lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia. Batuan-batuan dari dasar samudra bercampur dengan batuan-batuan tepi benua ya, di tempat ini. Di tempat ini ibaratnya adalah textbook-nya alam. Kalau kita lihat buku itu textbook tebal, teori macam-macam. Iya, betul. Nah, di sini lihat fakta alamnya. Karena geologi itu bukan hanya batu, tetapi bagaimana prosesnya. Bagaimana kita melihat fakta di masa lalu. The present is the key to the past. 11 km sebelah utara Karang Sambung, menjulang bebatuan Rijang dan Gamping Merah yang secara berselang-seling membentuk tebing hingga 20 meter. Uniknya tebing yang tersusun dari batuan sedimen ini membentuk lapisan vertikal. Kalau dari warna ini sudah jelas beda. Iya. Yang ini lebih terang, ini lebih dibandingkan gelap. lebih gelap, Artinya komposisinya berbeda. Kita coba cek aja ya. Ini misalnya kita kasih namanya HCl. Ini mengandung karbonat yang sangat kuat. Sementara yang ini barangkali tidak akan terlalu kuat. Nah, malah enggak. Yang tidak bereaksi dengan HCl, Oke. ini adalah silika. Silika yang sangat halus yang kita sering sebut sebagai chert atau rijang.
Nah, ya, Rijang ini adalah bagian daripada endapan laut dalam. Kira-kira lebih dari 4.000 meter. Artinya 80 juta tahun yang lalu tempat ini adalah dasar samudra yang terangkat kemudian tersingkap. Ini berlapis berarti batuan sedimen. Sedimen itu kalau secara proses pembentukan dia diendapkan itu rata, horizontal awalnya atau seperti kue lapis gampangnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan lapisannya sudah vertikal. Iya. Hampir vertikal. Artinya bahwa batu ini sudah terkena tektonik yang sedemikian rupa, sedemikian kuat. Sehingga yang tadinya tadi kira-kira 4.000 meter itu, kemudian secara perlahan dia terangkat ke permukaan bumi kita, ya, kemudian tersingkap di tempat kita dalam kurun waktu jutaan tahun. Tadi saya sebut, the present is the key to the past. Ini sekarang yang kita lihat adalah dari batu yang namanya Rijang dan batu lempung merah Gampingan. Ini kalau secara penelitian ini laut dalam. Kenapa sekarang di darat? Kenapa sekarang di ketinggian semacam ini? Sungai Loning mengalir hingga 13 km dari hulu Gunung Wirasari. Pada sungai ini terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Jadi ini adalah batuan yang disebut batuan metamorf. Batuan metamorf itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalnya dengan munculnya mineral yang warnanya warna-warna yang terang ini mika namanya. Kemudian ini ada struktur yang namanya foliasi. Karena ibaratnya dia terkena tekanan terus-menerus sehingga dia membentuk struktur yang namanya foliasi. Itu akan terjadi karena ada suhu dan tekanan. Batuan ini sudah didating, ditentukan umurnya pada saat pembentukannya sekitar 117 sampai 121 juta tahun yang lalu. Karang Sambung di situ terbentuk. Ini batuan paling tua di Pulau Jawa. Iya. Paling tua di Pulau Jawa. Ibaratnya bisa dikatakan sebagai basementnya, dasarnya Pulau Jawa. Kalau kita mau ngebor di tempat lain, itu sekitar 4 kilo baru ketemu batuan kayak gini. Nah, di tempat ini sudah diangkat, sudah ada, nih bisa dilihat, bisa dipelajari. Pak Husni diajak ke beberapa tempat, ada Totogan, lalu ke daerah Sadang, dan Kaliloning, Mas. Kita sekarang akan ke Bukit Wagir Sambeng dan medannya agak begitu curam. Ya? Iya betul, jadi kita harus hati-hati. Siap. Mempelajari bentang alam atau geomorfologi dapat diamati langsung di puncak Bukit Wagir Sambeng. Bentang alam dari puncak bukit disebut morfologi amphitheater. Bukit ini terbentuk dari proses pengangkatan yang disebabkan oleh tenaga endogen. Jadi kalau kita lihat bentang alam, geomorfologi, di sini ada 2 tenaga di bumi kita ini. Yang pertama ada tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Betul, dia sifatnya membangun. Nah kalau yang eksogen itu berasal dari luar bumi. Dia sifatnya dia merusak. Dari 2 tenaga itu dia membentuk suatu bentukan-bentukan alam. Salah satunya yang ada di sini semua, yang kita bisa lihat di sini semua. Ini ada yang menarik di sini. Apa tuh Mas menariknya? Nah, kalau kita lihat lagi, Mbak, bukit yang sebelah sana itu, yang depan sana itu, sama bukit yang sebelah kanannya, sisi kanannya, dulunya ternyata dia itu menyambung. Karena proses pelapukan itu kan diawali dari posisi yang lebih tinggi. Bagian atasnya melapuk, akhirnya yang hancur duluan, itu yang bagian tengah sampai ke bawah dulu. Nah, dia hancur. Sisi pinggirnya, dia masih utuh. Nah, disitulah menariknya dari Karang Sambung. Puncak Bukit Wagir Sambeng berada di ketinggian 157 meter dari permukaan laut. Di bukit ini juga terdapat batuan Rijang dan Gamping Merah. Salah satu bukti bahwa batuan Rijang berasal dari dasar samudra, adanya kandungan fosil radiolaria, yaitu fosil binatang plankton yang terdapat pada batuan Rijang. Umur batuan ini berkisar 60 hingga 80 juta tahun. Batuan-batuan yang ada di sini, ini asal-muasalnya, Mbak. Ini adalah dulunya batuan dari lantai samudra. Bisa berada di atas bukit gitu. Itu muncul di sini, kira-kira Mas Eno bisa ceritain ya? Dulunya ini kan samudra ya, lantai samudra. Dia berada di dasar samudra, di bawah. Karena ada proses tektonik, dia bertabrakan, lempeng bergerak. Setahun hampir 9 sampai 11 cm per tahun ya, bergerak terus. Dia tidak berhenti.
Itu karena dia bergerak terus, karena dia ada desakan, dia terlipat dulu, kemudian dia patah. Ya, habis patah, kemudian dia mulai terangkat. Patah dulu, baru terangkat ke permukaan. Yang tadinya horizontal, sekarang menjadi vertikal. Nah, di batuan Rijang ini, kita juga bisa membuktikan kalau ini adalah dari lantai samudra meskipun dia tidak bereaksi tadi, karbonat. Apa salah contohnya? Pada saat kita ambil sampel batuan itu, batuan tersebut, kita bawa ke analisis lab, ternyata di dalamnya ada fosilnya, fosil reniknya. Jadi diketahuinya dari Betul, dari Fosil. kandungan fosilnya. Ternyata, oh, dia sama-sama di laut dalam, tapi kita bisa membuktikan dari banyaknya kandungan fosil di batuan tersebut. Oke, jadi setelah dibawa ke lab, baru nantinya bisa kita ketahui ada fosil renik di dalamnya. Iya. Jadi bisa diketahui bahwa batuan ini memang berasal dari dalam samudra. Betul, dari lantai samudra. Dari lantai samudra malah ya. Sekali. Setelah dari tempat ini, ada tempat lain yang bisa membuktikan bahwa Karang Sambung ini memang samudra yang tersingkap. Ada, Mbak. Jadi nanti kita ke lokasi berikutnya, Oke, kita akan ke pinggir sungai. sip. Menurut tradisi lisan, Sungai Luk Ulo merupakan batas antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Sungai ini melintasi 3 kabupaten, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Mengalir dari utara ke selatan sejauh 70 km dan bermuara langsung ke Samudra Hindia. Berarti ada cerita tersendiri juga ya Mas terkait dengan bebatuan yang ada di sekitar Sungai Luk Ulo ini. Jadi kita di sini sekarang lagi berada di salah satu jenis batuan. Ada 3 jenis ya, Mbak ya. Batuan beku, sedimen, metamorf. Metamorf. Nah, Ini sekarang ini adalah masuknya. masuknya adalah batuan metamorf. Nah, di sini perbedaan dengan metamorf yang lain, kalau yang kita duduki sekarang ini adalah batuan metamorf yang sangat lemah. Maksudnya sangat lemah gimana tuh Mas? Kalau batuan metamorf dia kan batuan ubahan, Mbak ya. Batuan dia terubah karena ada proses panas dan tekanan. Betul. Nah, di sini panasnya sangat rendah dan tekanannya dia juga sangat rendah. Kalau kita lihat tekstur batuannya, kita lihat ya, Mbak ya. Contoh nih ya Mas Ya, kita contoh ya, Mbak ya. Saya satu contoh aja. Nah, ini karena ini batuan yang lemah, teksturnya juga lemah. Dan ini mudah dipotong oleh tangan. Nah, batuan ini ternyata batuan ubahan dari lempung, batu lempung yang berada di palung laut. Contohnya kayak yang ada di sekeliling sini. di sekeliling sungai ini. Iya, di sekeliling sungai ini dulunya dahulu kala daerah ini adalah palung lautnya, Mbak. Pernah dengar palung laut? Ya. Itu adalah jurangnya Dalam lautnya, sekali kan? paling dalam. Nah, ternyata di situ adalah batuannya lempung, paling halus. Dan dia masuk ke zona tabrakan lempeng, terkena tektonik, kena panas dan tekanan, derajat rendah, sehingga dia berubah menjadi nama batuannya jadi filit. Filit. Betul sekali, benar sekali. Kalau masyarakat di sini sendiri memang menyebut ini sebagai batu filit atau ada namanya tersendiri? Biasanya batuan ini mereka mengenalnya itu batu tulis. Batuan ini adalah bahan untuk membuat pingsil, Mbak. Tahu nggak isi pingsil yang warna hitam Ini itu? bisa dijadikan isi pingsil? Betul. Jadi ini untuk nulis, Mbak. Dulunya, ya. Ini di sini seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bantaran sungai ini ya, banyak endapan-endapan sedimen seperti ini. Buat seorang ahli geologi di sini, ini sangat menarik. Batuan yang ada di sini itu menunjukkan bahwa di bagian sisi lain itu mempunyai batuan yang lebih besar yang ada di sini. Kalau di sini kan dia sudah ukurannya lebih kecil. Iya. Karena dia tertransport, terbawa Dari sebelah sana. dari daerah utara. Terbawa oleh air. Aliran air ini. Benar. Semakin jauh dia terbawa, ukurannya akan semakin kecil. Dan bentuknya akan semakin membundar. Dia akan makin membundar-bundar situ itu. Yang tadinya lancip-lancip, dia bisa berubah menjadi bundar-bundar sini. Nah, batuan-batuan seperti ini yang menarik ini, Mbak. Jadi ada banyak batuan di sini, berarti di daerah utara adalah Bukit Melangs, campur aduk. Dalam ilmu kebumian, dikenal 3 jenis utama batuan, sedimen, beku, dan metamorf. Ketiga jenis ini tercampur aduk di kawasan Karang Sambung. Delapan kilometer sebelah utara dari singkapan batuan metamorf di Sungai Luk Ulo,
terdapat batuan lempung yang material singkapannya berasal dari proses sedimentasi laut dalam. Batuan lempung biasanya atau dominannya itu berwarna abu-abu hingga coklatan. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ternyata batuan ini beraneka ragam warnanya. Warna batuan yang berbeda itu diakibatkan dari mineral atau senyawa kimia. Jika di lokasi ini material singkapan batuan lempung berasal dari laut dalam, lain halnya dengan singkapan batuan yang berada di jalur utama karang sambung yang berasal dari laut dangkal. Bukti bahwa singkapan ini berasal dari laut dangkal adalah ditemukannya fosil foraminifera besar yang merupakan makhluk hidup golongan bentos dengan ukuran cangkang yang relatif besar. Menariknya, fosil ini terlihat kasat mata. Nah, kalau yang di sini fosilnya itu lebih besar. Nih. Ini yang disebut fosilnya itu. Iya, ini yang namanya fosil, namanya adalah Nummulites. Bentuknya seperti koin-koin uang. Makanya masyarakat sini mengenalnya batu duit. Selaranda atau watu randa dalam bahasa setempat berarti batu janda. Watu randa terbentuk dari pelongsoran material vulkanik dari aktivitas magma sekitar 25 juta tahun lampau yang kemudian diendapkan menjadi batuan sedimen breksi. Di Sungai Kalijaya, 3 batuan berbeda tersusun membentuk kemiringan yang sama mengarah ke selatan. Bentukan ini memberi gambaran bahwa telah terjadi pertemuan 2 gaya dan tekanan dari arah selatan dan utara yang mempengaruhi bebatuan di sekitarnya. Jadi ini ada 3 ya. Yang paling atas ini adalah batu pasir. Yang paling atas. Iya. Cuma yang di bagian bawah, yang di bagian ini adalah batu napal. Berbeda, ini sudah beda sekali lapisannya kan. Ya, kemudian yang di sini yang kita injak ini sudah batuan berbeda lagi. Ini kakarenit. Ya, 3 jenis batuan ini miripnya sama. Cenderung ke selatan. Tetapi kalau kita bergerak ke utara di sana, nanti batuan ini dia akan berubah kemiringannya. Jika batuan di Kalijaya diendapkan secara berlapis dan bertekstur klastik, maka batuan sedimen di Bukit Jatibungkus diendapkan tidak berlapis dan bertekstur non-klastik. Kalau yang ini tidak termasuk yang batuan sedimen berlapis ya, karena dia dari organik. Di batu Bukit Jatibungkus ini lebih banyak dominan foraminifera dan alga. Alga, berarti Iya. dari Tumbuhan, ya. Saya lihat di sebelah sana cukup dalam guanya Iya, ya Pak ya. Dan apakah memang gua ini terbentuk secara alami ataukah memang sudah ada sebelumnya? Kita berada di Gua Langse, ini satu bukit gamping, ini namanya Bukit Jatibungkus. Jadi Ya. ini namanya Bukit Jatibungkus. Dan di salah satunya ada Gua Langse ini. Nah, Gua Langse ini memang terbentuk secara alami. Jadi proses dari pengkisan-pengkisan dari air yang dia sampai membentuk gua ini. Oke Pak, untuk mengetahui bahwa batuan ini memang berasal dari samudra, salah satu caranya adalah dengan apa biasanya Bapak mengetahuinya? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada fosilnya. Fosil itu indikasi lautnya di laut dangkal. Jadi batuan ini diendapkan di laut dangkal. Kemudian karena adanya pelongsoran gaya berat atau longsoran bawah laut gitu ya, dia masuk ke laut yang lebih dalam. Berbeda dengan jenis batuan beku dan metamorf, pada batuan sedimen, suhu dan tekanan tidak merusak sisa-sisa fosil, sehingga melalui fosil inilah dapat diketahui asal dan usia batuan sedimen. Untuk membuktikan usia dari batuan ini sendiri juga bisa diketahui dari fosil itu sendiri ya. Jadi fosil itu kegunaannya untuk salah satu untuk mengetahui lingkungan di mana dia diendapkan atau terbentuk. Salah satunya juga untuk mengetahui umur batuannya. Seperti itu. Selain jenis batuan sedimen dan metamorf, di Karang Sambung juga terdapat jenis batuan beku dari hasil pembekuan magma. Bukit Parang misalnya, terbentuk karena aktivitas magma di perut bumi yang menerobos ke permukaan. Namun, terlanjur membeku karena pendinginan sebelum naik ke permukaan. Jadi,
bisa dikatakan bahwa bukit ini gagal menjadi gunung api. Yang menarik di sini nih lihat ada bentuk-bentuk kolom seperti ini kan, ya bentuk kolom itu yang disebut columnar joint. Karena dia terbentuk akibat proses dari kontraksi pada waktu dia pembekuan magma itu. Dia magmanya menerobos, mengintrusi, kontak dengan bidang pendinginan. Nah disitulah terbentuk namanya columnar joint-nya itu. Iya, batunya batu beku intrusi, namanya batu diabas. Di batunya itu ada pertumbuhan mineral yang kita sebut diabasik. Kalau dari usianya sendiri, itu bisa diketahui, Pak? Ini kalau berdasarkan dari radioaktifnya itu sekitar 26 sampai 36 juta tahun. Kalau ini harus menggunakan radioaktif karena batuan beku itu tidak ada fosilnya. Di Desa Pucangan terdapat batuan serpentinit. Awalnya, serpentinit adalah jenis batuan beku ultra basa yang berubah menjadi batuan jenis metamorf ketika masuk ke dalam zona subduksi. Mineral serpentin ini dia akan tampak berserabut seperti benang. Di singkapan ini banyak sekali kekar-kekar. Ini menunjukkan kalau dulu memang waktu dia masih menjadi batuan beku, kemudian kena panas, kena tekanan. Nah, batuan si peridotit dan dunit ini yang awalnya dia merupakan salah satu penyusun kerak samudra, akhirnya terubah menjadi serpentin. Pada situs Watu Kelir, dua batuan berbeda jenis berada di area yang sama. Batuan lava bantal merupakan batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma di bawah permukaan air laut, berada tak jauh dari batuan rijang dan gamping merah yang merupakan batuan jenis sedimen yang diendapkan di laut dalam. Meski tak lazim, kedua jenis bebatuan ini menghasilkan keindahan proses geologi yang hanya ditemukan di kawasan cagar alam geologi Karangsambung. Kalau lava biasanya kita identik dengan gunung api. Tetapi lava yang membentuk singkapan ini tidak berasal dari gunung api, tapi berasal dari perut bumi secara langsung. Magma yang memang dari perut bumi, kemudian dia menerobos masuk karena ada kerak samudra yang pecah. Karena ada rekahan itu, lava yang dari perut bumi dia naik ke atas. Lavanya naik ke atas? Lava naik ke atas, padahal di atasnya ada air. Oh, oke. Nah, ini di tengah samudra. Karena tekanan dari air di samudra itulah, maka bentukan-bentukan bantal ini akan muncul. Akan muncul seperti ini ya, bulat-bulat Seperti ini. Dari lokasi ini ada keunikannya lagi. Ini namanya batuan gamping merah dan rijang. Antara lava bantal dan gamping merah rijang, mereka sama-sama penghuni dasar samudra. Namun, sebenarnya tempat pembentukan mereka sendiri-sendiri. Lava bantal, batuan beku, sedangkan ini batuan sedimen. Di titik ini mereka berdua bisa bertemu. Kenapa mereka bisa bertemu? Karena di Karangsambung terjadi suatu peristiwa tektonik lempeng. Dengan keragaman jenis dan keunikan sejarah geologinya, Karangsambung merupakan kawasan cagar alam geologi terlengkap di Asia Tenggara, selain sebagai kawasan epicentrum pendidikan ilmu kebumian di Indonesia. Melalui LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Karangsambung dirintis untuk menjadi kawasan nasional geopark. Keberadaan LIPI supaya bisa dirasakan oleh masyarakat bukan cuma masalah pendidikannya saja, tetapi LIPI bisa memberi dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Jadi keunikan geologi itu tidak menjadi hanya eksotik, indah, tetapi tidak punya fungsi pemberdayaan masyarakat. Kita ingin mengembangkan kawasan Karangsambung tidak cuma menjadi kawasan cagar geologi, tapi kedepannya ingin menjadi kawasan geopark Karangsambung. Dengan berdirinya geopark, tentunya ada 3 ya yang ingin kita capai. Yang pertama adalah fungsi geopark sendiri itu adalah fungsi konservasi. Nah, fungsi konservasi itu akan sejalan dengan tugas dan fungsi LIPI. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Tentunya dengan geopark ini masyarakat umum ataupun masyarakat dunia pendidikan bisa menimba ilmu di kawasan cagar alam geologi Karangsambung, terutama kaitan dengan kebumian. Yang ketiga adalah fungsi untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini
terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar keberadaan kawasan geopark sendiri. Bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Karang Sambung ibarat buku ilmu kebumian. Membaca senyapnya singkapan bebatuan adalah bentuk rasa syukur serta kepedulian atas nama ilmu pengetahuan yang diaplikasikan ke masyarakat dalam bentuk kawasan konservasi dan kawasan pendidikan bagi generasi masa depan.